Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, perhatikan di sini. Yang pertama, peserta didik mampu menampilkan data dalam bentuk diagram batang, dan yang kedua itu peserta didik mampu menafsirkan data dari diagram batang. Oke, hari ini kita akan belajar tentang diagram batang. Baik anak-anak, dalam penyajian data itu ada dua, yaitu piktogram dan diagram batang. Kemarin kita sudah mempelajari tentang piktogram, yaitu penyajian data dalam bentuk gambar. Sekarang kita akan belajar tentang diagram batang. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang diagram batang? Siapa yang bisa menjawab? Silakan anak-anak. Apa yang kamu ketahui tentang diagram batang? Oke, silakan. Diagram yang menampilkan data menggunakan baris-baris. Oke, tepuk tangan dulu untuk dia. Diagram batang adalah suatu diagram yang menggunakan batang-batang persegi atau balok untuk menampilkan suatu data. Ada dua macam diagram, yaitu diagram batang tetap dan diagram batang bulat. Kita akan belajar yang pertama itu diagram batang tegak.
diagram batang tegak. Di sini menjelaskan bahwa diagram batang tegak berarti mana di buku matematika kamu? Di halaman 48. Sudah? Kita perhatikan di buku itu menjelaskan bahwa diagram batang tegak atau vertikal yaitu diagram yang menampilkan suatu hasil kegiatan kumpulan data secara vertikal. Vertikal itu nama lainnya apa? Tegak. Vertikal yang seperti ini. Horizontal ya? Datar seperti ini. Oke, di sini menjelaskan di diagram batang tegak. Perhatikan di sini di diagram batang tegak, nama kategori pada diagram batang tegak ditulis pada suku horizontal. Di sini nama kategorinya ditulis di suku horizontal. Sedangkan frekuensi datanya digambarkan secara vertikal. Di sini frekuensinya. Oke, coba kamu lihat contoh di halaman 49. Di situ ada contoh. Diketahui data tinggi badan dalam sentimeter siswa kelas 4 sebagai berikut. Di situ tinggi badan. Tinggi badan ada berapa ibu? 130, 124, 135, 140, 143 dan 147. Banyak siswa yang tinggi badan 130 ada berapa orang? Satu orang. Yang tinggi badan 124 ada berapa? 4 orang. Yang tinggi 135 7 orang. Yang tinggi 140 10 orang. 143 5 orang. 143 orang. 3 orang. Jumlah siswanya ada berapa? 30 orang. Ada 30 orang. Di sini bagaimana kita dapat membawa data tinggi badan siswa ini ke dalam diagram data. Terlebih dahulu kita gambar dulu. Ini menamakan vertikal dan ini menamakan horizontal. Ini contoh dari diagram batang tegak. Di diagram batang tegak tadi, frekuensi di sini adalah banyak siswa. Banyak siswa, kita mulai dari 0 sampai 2. Kita disebut ini 0, 2, 4, 5, 8, 10, 12. Kamu bisa saja tulis dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu panjang sekali. Kamu bisa singkat saja seperti ini. Di vertikalnya ini kita tulis banyak siswa. Sementara yang di suku horizontal ini kita tulis apa? Tinggi badan dalam sentimeter. Tinggi badan di sini ada. Kita urutkan dari yang kecil. Coba perhatikan dari kanan di sini. Yang kecil angka berapa? 124. 124 habis itu 130 habis itu 35 habis itu 140.
diagram batang tegak. Kita dari sini 124 ini ada berapa siswa yang tinggi badannya 124? 4 orang. Kita tarik di angka 4. 130 ada berapa orang? 1. Ada 1 orang. Kita buat di pertengahan antara 0 dan 2. 0 dan 2. 135 ada berapa orang? 7 orang. Ada 7 orang. Kita buat di angka pertengahan antara 8 dan 6. 140 10 orang. Kita tarik sampai di angka 10. 143 5 orang. Kita tarik di pertengahan 4 dan 6. Yang terakhir 127 3 orang. Kita tarik di pertengahan 2 dan 4. Oke. Sekarang perhatikan di sini. Ini adalah contoh diagram batang tegak. Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Sekarang itu tadi contoh diagram batang tegak. Sekarang contoh diagram batang tegak. Diagram batang datar. Siapa yang bisa baca penjelasan tentang diagram batang datar? Oke, siapa yang bisa baca penjelasan di buku itu tentang diagram batang datar? Siapa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Diagram batang datar atau horizontal yaitu diagram yang menandakan satu materi biasa dan diletakkan secara horizontal. Oke. Diagram batang mendatar ini kebalikan dari diagram batang tegak. Tadi nama kategorinya itu berada di sumbu horizontal dan frekuensinya ada di vertikal. Kalau ini mendatar itu nama kategorinya ada di sumbu vertikal dan frekuensinya ada di sumbu horizontal. Oke? Perhatikan contoh di situ. Perhatikan contoh di situ di halaman 49 di diagram batang datar. Sudah? Oke, di situ diketahui data jumlah siswa SDK Merdeka sebagai berikut. Kelas 1 ada 30, kelas 2 ada 32, kelas 3 kelas 4 23. Kelas 5 25. Kelas 6 25. Sajikan data tersebut dalam diagram datar. Diagram batang datar. Di sini di vertikal ini kita tulis kelasnya. Dan di horizontal kita tulis banyak. Di kelas tadi ada dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan di sini, semuanya perhatikan di sini. Banyak sekali kita mulai dari 0, 5 sampai 35. Karena kita perhatikan di data jumlah siswanya ini dari 30 sampai 25. Kita tulis di sini 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Kita mulai yang pertama. Jauh dari terkecil itu 25. Dari kelas 1 dulu itu ada berapa kali siswa di kelas 1? 30. Kita tarik kelas 1 ini kita
dalam kelompok masing-masing. Silakan. Sudah duduk masing-masing kelompok? Oke, sekarang buka buku halaman 50. Buka buku halaman 50 sudah. Kerjakan yang di bagian atas ini. Ini. Hanya satu ini. Sudah? Sudah? Oke, sekarang silakan kerjakan. Sudah semua? Sudah semua? Kerjakan dengan teman satu kelompok. Tidak boleh bermain. Silakan sudah. Sudah semua? Oke, sekarang Ibu minta salah satu perwakilan dari 3 kelompok yang mengerjakan di depan. Siapa yang bersedia? Oke, silakan maju. Silakan maju. Yang lain perhatikan. Ya, silakan. Dari depan. Tulis dulu. Matematika itu 9 apa? 6, 4 berapa? Yang lain perhatikan di depan. Yang lain perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Oke, tepuk tangan dulu. Kemudian, siapa yang punya jawaban beda? Sudah sama dengan kelompok 3 kerjakan. Semuanya sama? Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan bahwa kalian semua sudah mengerti materi tentang diagram belakang. Okay, our material has arrived here. I hope you all go home and study again because next week it will be held again. Kita punya materi sudah sampai di sini. Ibu harap pulang ke rumah kalian semua dapat belajar kembali karena minggu depan kita akan adakan ulangan. You understand? You understand? Yeah.
Student, please rise. Again. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Together with the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. See you next